memberikan pertolongan, perlindungan, bantuan kepada kita untuk selalu berjalan di atas jalan ketakwaan. Ada satu hal yang kadang-kadang bisa terlewatkan oleh kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Kadang-kala walaupun sebenarnya sudah kita jalankan, tapi masih perlu untuk masing-masing kita ini mengetahui apa itu hakul muslimin ala islami. Apa kewajiban seorang muslim terhadap Islamnya? Kita bersyukur sebagai seorang muslim tidak perlu ada sebuah perubahan dari keyakinan agama lain menuju kepada Islam. Itu kesyukuran yang luar biasa. Ada orang yang kadang-kadang dia masih sesat kemana-mana kan, baru kemudian Allah memberikan petunjuk sehingga dia kenal tentang Islam. Kalau kita enggak, mudah-mudahan sebagai kita atau semuanya itu sejak awal sudah Islam ini mulai diparut. Islam mulai diparut. Itu sesuatu yang kenikmatan yang luar biasa. Tapi sekarang masalahnya adalah mada hakul muslimin ala Islam. Apa kewajiban seorang muslim terhadap Islamnya? Apakah sudah ke masjid? Ya. Apa yang seperti itu? Seharusnya kita mengetahui supaya nanti kita apa program ke depan secara individu maupun secara jamaah, secara pribadi maupun secara berjamaah. Karena tidak bisa berislam itu sendirian, tidak bisa. Kenapa? Karena orang masuk surga juga tidak bisa sendirian. Persoalannya di situ. Persoalannya masuk surga itu tidak bisa sendirian. Dalam surah Az-Zumar ayat 4, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Akan digiring sakok itu menggiring, wasikok dan akan digiring. Siapa yang digiring? Kalau digiring itu kan nggak satu. Kalau orang satu digiring kelambatan, jadi pegang aja bawah. Sudah, dan digiring itu sangat banyak. Siapa yang digiring? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Jadi akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama, dengan rombongan. Zumar. Jadi tidak sendirian. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka sampailah ke apa? Ke pintu surga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai mereka digiring ke pintu surga. Wa futihat abwabuha. Maka terbuka pintu surga. Wa qala lahum
satu mereka atau berapa itu urusan Allah. Dan kalau nanti berobol komunitas, kemudian Allah mengutus malaikat. Apa malaikatnya satu? Sebagai besar ulama, malaikat itu jamak. Jadi sebab itu namanya malaikat Jibril tidak satu. Seperti itu. Ada yang mengatakan satu namanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas malaikat menjaga takdir saja. Setiap orang itu 116. Tidak 160. Jadi setiap orang itu dijaga oleh malaikat mi'atun wa sittuna malakan. Itu satu orang. Dan dijaga setiap orang itu 160 orang untuk menjaga sittuna mi'atun wa sittuna malakan. Yadubuna alamakum dirolah. Jadi mereka ditugaskan 160 malaikat untuk menghalau apa-apa yang tidak ditakdirkan atasnya. Jadi kalau ada sesuatu yang ketetapan Allah itu akan datang kepada seseorang, dan itu bukan ketetapannya seseorang itu, ya Allah oleh malaikat. Jadi 160. Itu luar biasa banyaknya. Berapa jumlahnya? Oh, sedangkan syaitan saja menurut dengan Imam Muslim dari Muhammad bin Jabal, iblis itu punya anak 70.000. Jadi punya anak 70.000. Dia tidak bertambah bininya siapa itu. Jadi beriman itu tidak bisa dipakai akal, itu tidak bisa. Yang dipakai itu adalah keyakinan, karena itu bisa terjadi. Jadi iblis itu yang tidak mau tunduk kepada Adam, salah satu dari jenis jin, ya, disebut dengan iblis. Jadi salah satu jin yang disebut dengan iblis, yang ia tidak mau untuk sujud kepada Adam. Jin yang lain tunduk, tapi jin yang setan itu tidak ada mau. Abah wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Itu punya anak 70.000. Nah, setiap dari 70.000 itu punya anak 70.000, satu ekor, satu orangnya, satu setannya tadi, anaknya yang tadi. Jadi kalau 70.000 kali 70.000 itu hampir 4.900.000.000. Itu anaknya iblis. Ada para ulama yang memahami jangan-jangan nanti setiap dari 4 miliar itu lahir pula 70.000. Makanya orang-orang yang ahli ruqyah mengeluarkan setan yang ada di dalam badan manusia itu setannya tidak satu, berpuluh-puluh, keluar 10 ada di dalam. Itu orang-orang yang tukang ruqyah dia tahu. Oleh sebab itu, kalau kita kan lebih diarahkan untuk ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu apa? Yang kita membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat yang memang itu oleh Rasulullah dia dipilih. Yang pertama ayat kursi itu dipilih dan disunahkan kepada kita untuk membaca setiap selesai sholat wajib. Tiap selesai sholat wajib. Nanti ketika akan tidur kita juga disunahkan baca ayat kursi. Coba bayangkan, itu
diri. Di samping kita baca 3 gol. Kalau maghrib itu malah dianjurkan 3 kali Pak, 3 golnya. Kalau subuh juga begitu. Kalau yang lain-lain sekali gitu. Kenapa? Supaya kita ini tidak dimasuki oleh setan. Kalau di luar biasa, kalau masuk ke dalam bahan gitu, sampai melewati aliran darah. Jadi setan itu sampai masuk ke aliran darah itu bayangkan. Makanya orang di Rukia itu kalau setannya atau jinnya yang tidak taat itu masuk ke dalam diri manusia, itu bisa keluar darah melalui hidung, melalui telinga ketika di Rukia itu. Nah, jadi maksud kita adalah bahwa demikian yang harus kita ketahui tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang disampaikan bahwa ada kewajiban yang kita tidak tahu. Nah, Ibnu Qayyim memberikan penjelasan hakul muslimi ala islamihi, kewajiban muslim terhadap Islamnya yang pertama adalah an-yusaddiqahu. Apa? Yang pertama adalah wajib membenarkan, wajib meyakini terhadap Islam. Itu yang pertama itu. Jadi tidak bisa seorang muslim terhadap Islamnya itu ragu. Jadi sebagai seorang muslim berkewajiban bagaimana ia yakin kepada Allah. Berarti ia yakin kepada Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang ia tidak meyakini. Dan benar. Itu namanya an-yusaddiqahu. Jadi kewajiban seorang muslim dalam Islam itu an-yusaddiqahu. Maka wajib atasnya meyakini. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu, baik baca itu lagi, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Hanya saja yang disebut dengan orang yang beriman itu adalah mereka meyakini Allah dan meyakini Rasul Allah Nabi Muhammad SAW. Keyakinan mereka itu tidak ada keraguan. Summa lam yartabu. Jadi keyakinan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ada keraguan sama sekali. Dan ada keraguan, semua apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul adalah benar. Kalau kita ada keraguan, harus berdiskusi itu. Mendapati ayat Al-Quran yang seorang ragu, itu perlu berdiskusi sampai kita meyakini terhadap Islam. Itu kewajiban yang pertama. Yang kedua, wa'an yata'allamahu. Kita wajib untuk mentaklimi Al-Quran, mentaklimi Islam. Wajib kita untuk mengilmui. Iya, karena Islam itu ilmu. Bacanya ada ilmu, ngajinya ada ilmu juga. Mulai dari awal kita kepada anak-anak kita itu sudah mulai baca Al-Quran. Tapi harus berlanjut. Kalau hanya sekedar baca saja, memang ada sih para ulama yang mengatakan baca terus nanti paham. Tapi kalau tidak ada yang memahamkan, itu susah juga. Jadi wa'an yata'allamahu, mengilmui terhadap Islam. Kenapa? Karena Islam memang ilmu. Islam
bahwa Islam itu ilmu. Ketika seseorang itu ingin ahli ekonomi, itu kita baca Quran, termasuk memahami. Kalau ia ingin menjadi ahli ekonomi, baca Quran. Kalau ingin ahli kesehatan, baca Quran. Quran itu sumber. Para sahabat mana yang ada sekolah? Ada yang ada sekolah. Tapi mereka ahli bidang ekonomi, ahli bidang strategi militer, ahli bidang perdagangan, ahli bidang ibadah semuanya. Coba bayangkan. Para sahabat itu enggak, tapi mereka punya keahlian-keahlian. Sumbernya itu mana? Dari Al-Quran. Utsman bin Affan itu ahli ekonomi, Abdurrahman bin Auf itu ahli ekonomi. Pokoknya bila melihat pasar itu awal aja tuh, kayak apa mau minit supaya dagangannya laku. Sampai males kan, sampai berdagang, saking banyaknya hujungan. Itu Abdurrahman bin Auf. Coba bayangkan, suatu hari waktu baca klik kan, karena udaranya tidak begitu panas di Madinah, itu kurma itu penghasilannya kurang baik. Kalau bahasa kita mungkin bisa disebut kurmanya bangking. Kurmanya kan lebih bagus, bangking, kita bangking, ada bagus. Akhirnya apa? Orang rugi semua. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf melihat masyarakat itu rugi, dibeli semua kurma-kurma yang ada di Madinah itu dengan harga seperti ketika kurma itu dalam keadaan baik. Beli semua, disimpan di gudang, tak ada yang makan kok. Beberapa bulan kemudian datang pedagang dari Yaman. Itu sejarah. Sekarang dari Yaman, kenapa? Mencari kurma yang bangkit tadi. Mencari kurma yang bangkit untuk pengobatan sebuah penyakit yang terjadi di Yaman. Bila makan kurma bangkit itu lalu aktif. Nah, pedagang dari Yaman itu yang bosnya kurma bangkit itu Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Terjual semua kurma yang ada di gudang. Coba, luar biasanya. Karena sangka-sangka kemudian mendapatkan untung yang sangat besar. Kenapa? Karena ketaatan mereka itu kepada Allah dan Rasul dan banyak membaca Al-Quran, jadi menjadikan dirinya sebagai seorang pedagang. Nanti kan ada Pak tentang ekonomi dalam Islam, berbicara tentang masalah rezeki. Jadi ada 9 macam di dalam Al-Quran itu jenis-jenis rezeki. Dari 9 macam itu yang berhubungan dengan usaha itu saja. Coba. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berusaha dalam hubungan dengan ekonomi dan satu. Apa? Rezeki itu didapat dari usaha. Wa alaisa lil insani illa masa. Itu sebabnya umum kalau sudah kata rezeki itu. Sesungguhnya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Kalau yang mengusahakan, insya Allah dapat. Walaupun tidak semua yang dia usahakan itu dapat. Karena semua apa yang ada di alam ini tidak terlepas dari Al-Qadar. Ya, usaha apa saja kalau Allah tidak menetapkan tidak akan berhasil, kan begitu. Tetapi Allah memerintahkan gitu, memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Tapi tidak
Tapi sepertinya banyak orang yang melakukan sesuatu banyak berhasil. Ada juga orang yang tidak berusaha tapi dia berhasil. Nah, begitu loh Pak ya. Kalau begitu karena berusaha, karena pintar kan? Karena pintar itu ada. Nah, bicara tentang masalah jenis rezeki tadi. Yang pertama harus diyakini bahwa rezeki itu jaminan Allah. Setiap orang yang hidup dia akan mendapatkan rezeki dari Allah. Itu pasti diyakini. Kenapa? Allah tidak menciptakan kemiskinan. Allah tidak menciptakan kemiskinan. Tidak ada ayat Al-Quran. Yang ada justru dalam surat An-Najm, walladzi aghna wa aqna, walladzi aghna wa aqna. Dia Allah yang menjadikan seorang itu kaya dan Allah menjadikan seseorang itu punya kecukupan. Nah, akna itu maknanya kecukupan. Dia Allah menciptakan orang itu menjadi kaya, akna, dan dia Allah menciptakan seseorang itu menjadi akna, menjadi cukup. Tidak ada yang cukup. Jadi nanti kita disimpulkan seseorang itu tidak cukup, katakan menjadi miskin, itu adalah kesalahan manusia. Jadi tidak bisa disadarkan kepada Allah Ta'ala. Itu dengan sebawah itu. Dalam surat Al-Hud ayat 6, Rama minda berkecil arti minta Allahi itu. Tidak ada yang melata, yang merangkak, yang berjalan, yang lari di atas permukaan bumi ini tanggung jawab rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti jenisnya dalam rezeki. Kita bicara rezeki itu bukan mesti banyak, Pak. Yang kita takutkan itu kan istidraj. Seseorang mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi Allah tidak ridho karena ia telah melakukan perbuatan yang tidak taat. Tetapi dia nyaman dalam rezeki istidraj. Jadi nggak usah kita iri. Orang itu taat enggak, tapi rezekinya kok lancar gimana sih? Istidraj, lanjuran dari Allah. Jadi nggak perlu iri kita. Nah, kita ingin sesuatu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, panjang memang pembicaraan tidak cukup banyak sejam. Maksudnya bahwa berbicara tentang perlunya kita untuk mengilmui gitu. Jadi supaya kita tidak salah sangka kepada Islam. Selama ini kan teman-teman itu ada yang salah sangka terhadap Islam. Salah sangka terhadap Islam kasihan. Karena tidak mempelajari Islam, tidak mempelajari Al-Quran begitu. Dan yang ketiga ada kewajiban lagi, wa malahu. Kewajiban seorang Muslim terhadap Islamnya itu mengamalkan. Nomor yang paling tinggi itu meyakini ya. Yang kedua mengilmui. Makanya wajib masjid itu mengadakan taklim untuk membangun jamaah. Untuk membangun jamaah. Jadi bukan hanya membangun masjidnya saja, tetapi membangun jamaahnya. Bahkan sekarang ini dengan nazisme ya, yang dikelola oleh Muhammadiyah nazisme ya, termasuk bagian dari pembangunan masjid. Masjid itu jangan hanya berpikir untuk pembangunan fisik masjidnya, tetapi juga fisik jamaahnya, juga membangun generasi berikutnya. Sekarang sudah
kepada warga jamaah anaknya yang punya kemampuan tinggi tapi tidak ada biaya. Itu takmir masjid harus berpikir sampai ke sana. Begitu Pak. Jadi tidak hanya fisik daripada masjid, tetapi dikembangkan itu. Alhamdulillah mulai memberikan semacam beasiswa. Jadi masjid memberikan beasiswa begitu. Jadi bahkan yang malahu, apa gunanya sih kalau sesuatu diilmui tapi tidak diamalkan? Al ilmu bila amalin kasyajari bila amalin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maksudnya memang kalau bisa sih pohon itu berbuah, walaupun tidak berbuah manfaat juga. Kayunya kalau aja diolah sebagai papan bisa. Tapi kalau ketika berbuah itu bermanfaat lagi. Nah ilmu ketika tidak diamalkan tidak ada gunanya. Ada sih gunanya, tidak banyak. Yang keempat, setelah kita mempelajari, mengamalkan apa? An-yuballighu. Wajib atas kita untuk mentabligkan. Apa mentabligkan? Mendakwahkan. Jadi tidak cukup kita hanya mengamalkan apa istilahnya iman individual. Jadi apa ya? Istilah apa? Hanya memperkembangkan sendiri dalam beramal kita. Jadi harus berpikir juga untuk menyampaikan Islam. Minimal kepada suami kita, minimal kepada istri kita, kepada anak, kepada cucu kita. Itu berarti. Dan dalam Al-Quran tabligh menyampaikan yang disebut dengan dakwah itu tidak cukup secara pribadi, tetapi dilakukan dengan jama'i. Karena di dalam surah Al-Imran 104 yang kita pahami, walaupun yang lain ada yang salah, yang tidak sama pemahamannya. Ketika bicara walakum minkum ummah, dalam menjadikan dari kamu-kamunya jamak tidak kan. Dari kamu semua sebuah umat. Kalau umat kan biasa, tapi karena itu umat jadi banyak. Jadi di manage demikian rupa. Di manajemen ada leadership, ada struktur daripada organisasi. Dan alhamdulillah kita bukan egois tidak. Salah satu organisasi di dunia umurnya 109 tahun seperti ini, itu hanya bisa diraih oleh satu organisasi yang namanya Muhammadiyah. Desentralisasi, tetapi bisa juga dikendalikan oleh sentralisasi. Kita tuh masing-masing, Pak. Kaminya masing-masing, keluar masing-masing, tambah UAS, masing-masing semua ada sentralisasi. Ada juga sih kita ingin menyumbang kepada daerah yang ada, tapi tidak maksimal kalau sudah memulai mana-mana usaha yang sudah bagus seperti di Malang ya, komunitas Muhammadiyah itu kan bantuan luar biasa di Lazisme Jawa Timur, sehingga bisa membantu bukan hanya di Jawa Timur saja. Kalimantan Selatan ketika memberi bantuan ke Katingan mendapatkan bantuan sebuah kendaraan dan juga kendaraan yang ada di sungai. Nah ini apa? Karena dakwah itu tidak bisa hanya dilakukan per orang iya, tetapi harus berkumpul. Dan alhamdulillah perkumpulan kita tidak hanya
desentralisasinya, tapi bisa sentral, bisa bersama-sama diadakan sebuah kegiatan yang sifatnya apa? Nah ini yang sebutnya masuk an-yuballighu, mendakwahkan, sehingga lalu pikiran kita itu menjadi sama. Menjadi sama untuk apa? Menjadi sama untuk memahami tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang berbeda. Dakwah kita itu di situ untuk membuktikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu. Nanti Allah akan sampai ke situ. Itu dengan cara an-yuballighu. Terus kemudian yang berikutnya apa? An-yasbirolahu. Di dalam berislam itu harus memiliki sifat kesabaran. Iya, harus bersabar dalam Islam. Harus bersabar dalam Islam. Dan yang keenam, wa an yujahidah. Kewajiban seorang muslim terhadap Islamnya adalah berjihad. Satu saat jihad ini bisa juga dimaknai dengan perang. Ya, dengan perang. Para sahabat awalnya tidak siap, bukan tidak siap, tapi belum ada izin untuk perang. Tapi setelah kemudian berada di Madinah, lalu ada kewajiban untuk berperang oleh karena orang-orang itu telah memerangi. Ayat yang membaca tadi, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah. Wa qatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu tapi di jalan Allah, bukan hawa nafsu. Wa qatilu fi sabilillah. Semuanya itu begitu loh, Pak. Jadi perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi muslim itu sebenarnya sifatnya adalah defensif. Jadi tidak pernah kita berpikir untuk memerangi orang, itu tidak ada. Tidak ada pikiran orang Islam itu ingin menyerang orang-orang Kristen. Tidak ada. Tidak ada. Selama mereka tidak memerangi kita, itu kan defensif, tidak ofensif. Tapi begitu mereka itu memerangi kita, begitu mereka menghina kita, bergerak dong. Begitu. Karena kita ini tidak ada pikiran jahat kepada orang. Pikiran kita ini bagaimana orang itu dapat diterangi dengan Islam, kan gitu. Tidak pernah kita berpikir jahat. Dilangkah kita berpikir jahat. Tapi ingat, ketika memerangi mereka, yang mereka itu memerangi kita, malah tak tahu. Janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam memerangi mereka itu. Nanti ada aturan-aturan tentang perang dalam Islam. Tidak boleh membakar rumah, tidak boleh membakar hutan, tidak boleh membakar pohon-pohonan, tidak boleh memerangi orang yang mereka itu sudah tua, tidak boleh memerangi wanita, boleh wanitanya memerangi, tidak boleh memerangi anak-anak dan lain sebagainya. Banyak sekali aturan-aturan perang. Hampir-hampir susah, perang itu susah. Sebagai contoh bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perang Badar, dalam perang Badar itu akan membunuh salah seorang musuh dari orang-orang Mekah. Begitu ketika akan membunuh, musuh itu meludahi muka daripada Ali bin Abi Thalib.
diludahi kan, Sarip marah dalam dirinya karena diludahi, karena jadi pajak. Sampai orang-orang kafir ini mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa ikam kalian jadi membunuh aku? Apa jawabnya? Pertama kali aku membunuh ikam ini, akan membunuh ikam ini karena Allah, karena ikam itu memerangi kami. Tapi begitu ikam meludahi, baik, itu hatiku merasa marah ketika kamu meludahi Muhammad. Dan aku ada membunuh orang karena hawa nafsu. Bisa dibayangkan Pak, tingkat keimanan dan tingkat perubahan niat itu mampu untuk mengendalikan terhadap diri Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam kan? Masuk Islam gara-gara kata itu. Itu namanya wa'an yujahidahu. Jadi kalau kita melihat para sahabat itu, anak yang masih kecil umurnya belum sampai, nah berjinjit kayak supaya dihitung Rasulullah. Karena keinginan untuk berjihad, ingin membunuh Abu Jahal. Ini membunuh Abu Jahal. Dan ternyata begitu dalam peperangan di Badar, dia nggak tahu yang namanya Abu Jahal itu siapa. Bertanya waktu itu kepada Abdurrahman bin Auf, namanya Abu Jahal yang mana? Oh, Abu Jahal. Kan dulu perang kan masih berhadapan-hadapan. Akhirnya dua anak kecil itu langsung menghadap kepada Abu Jahal untuk melawan perang. Nah, jadi itu gambaran bagaimana mereka kewajiban Islam terhadap dirinya. Gimana kalau sekarang bentuknya jihad kan kesungguhan di dalam membela Islam. Karena kalau kita ini hina-hina ini ada atasnya dia saja, jadi tidak berkutik sama sekali. Nah itulah yang disebut dengan hakul muslimi ala islamihi. Kalau kita camkan di dalam diri masing-masing, yang pertama harus pada capaian meyakini terhadap Islam tanpa keraguan. Kalau bisa dicari gramatikanya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu hal jumlah keadaan orang yang mengimani Allah dan Rasul itu mereka tidak punya keraguan. Tidak punya keraguan sedikit pun terhadap Islam. Tidak punya. Nah, untuk mencapai seperti itu, dia harus ta'allamahu. Dia wajib untuk mempelajari Islam. Lalu ini kadang-kadang rukun iman saja tak tahu apa. Betul kan? Jangan-jangan kita ini ada apa? Satu-satu menemukan rukun iman. Betul kan? Ada wawancara seorang penyiar televisi bertanya kepada pelajar-pelajar tingkat SMA, tingkat aliyah, tingkat sanawiyah, tingkat SD, suruh menyebutkan rukun iman. Terbolak-balik antara rukun iman dan rukun Islam itu kan. Rukun iman ada berapa kali iman? Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, sembahyang. Coba nanti dia takutnya, dia nak rumah. Kalau begitu pendengar itu, kalau telepon Allah bisa loh.
Ketika mempelajari Islam, standar rukun iman aja belum tahu. Standar rukun iman bagaimana dia meyakini Allah, bagaimana dia memahami tentang malaikat, bagaimana dia memahami tentang kitab-kitab Allah. Pernah peneliti dari Jerman itu mengumpulkan kitab Al-Quran sampai berjumlah 42.000 dari berbagai macam cetakan. Juga mengumpulkan Bible 24.000. Tadi 42.000 ini 24.000 baru. Ternyata dari 42.000 cetakan Al-Quran tidak ada satupun yang berbeda. Sama. 42.000 sedunia ini 42.000 cetakan, boleh dari tahun dulu sampai sekarang ya. Dikumpulkan ya, namanya peneliti kan untuk mendapatkan gelar ya laporan kumpulakan. Bible itu 24.000. Satu-satu dari Bible yang 24.000 tidak sama. Kenapa? Yang aslinya tidak ada. Yang aslinya sudah bahasa Suryaniknya itu sudah tidak dipakai dan kitabnya juga tidak ada yang asli. Sehingga terjemahan dari berbagai macam bahasa ketika diterjemahkan tidak sama. Dari 24.000. Ini contoh ketika kita mengimani rukun iman. Meyakini terhadap kitab-kitab Allah, meyakini terhadap Al-Quran. Baru saja ketika menerangkan alif lam mim saja, betapa keistimewaan Al-Quran ditinjau dari segi huruf saja itu sudah terkagum-kagum. Seorang sarjana pertanian namanya Yosef Khalifah itu meneliti Al-Quran karena terimajinasi dari huruf alif lam mim. Sepakat para ulama, huruf-huruf potongan, huruf potongan, al-huruf al-muqatta'ah dalam tafsir begitu. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, shad, nun, banyak. Yasin, Toha. Terinspirasi oleh itu. Akhirnya dicoba dari segi huruf. Awalnya itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu terdiri dari 19 huruf. Ternyata berserakan di dalam Al-Quran itu banyak yang berkalimatkan 19. Iya. Ismon saja, Ismon, Bismik, Ismon itu jumlahnya 19 seluruh Al-Quran. Selain daripada Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya Iqra Bismillah. Itu contoh seperti itu. Itu hanya 19 kalimat. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu berkalimatkan juga 19. Berapa? 57 kali disebut dalam Al-Quran. Ar-Rahim itu 114 kali selain daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ saja makna Al-Quran, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah disebut kemarin Al-Quran. Tidak fokus satu bab. Ar-Rahman 57, Ar-Rahim jumlahnya 114, 2 kali lipat. Maknanya apa? Kalau Ar-Rahman itu siatul rahmi ala makhluqin, rahmat Allah kepada seluruh makhluk. Awalnya menyebut 57 kali, tetapi kalau siatul rahmi ala muttaqin, rahmat Allah ya kepada orang yang bertakwa itu 114 kali. Itu contoh. Jadi artinya Allah itu ada cara itu. Berulang itu. Ar-Rahman 67. Kemudian jumlah Allah sama kan jumlah Allah seluruh Al-Quran itu juga berkalimatkan
baru Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya alif lam mim dalam seluruh surat yang ada dimulai alif lam mim, dihitung alif lam mimnya itu berkelibatan 19. Jumlah Yasin dalam surat Yasin berkelibatan 19. To dan ha apa Allah mengatakan? Saking luar biasanya diterima dari segi al-huruful muqatta'ah, dari landasan yang coba dari segi hurufnya dia sudah mencengangkan saya. Apa ada sekarang orang yang mengarang buku seperti ini nah? Sinnya berapa? Nggak bisa. Orang menulis tidak hafal. Yang boleh dari kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jumlahnya 19. Terdiri dari ayat surat Al-Alaq 19. Diturunkan nomor 9. Ditulis tertibnya Al-Quran 19 dan belakang. Taufik menghitung dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai ke Al-Alaq itu jumlahnya 19. Maksud Allah di sini adalah standar keimanan itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu harus paham betul. Iman kepada kitab Allah yang dijaga oleh Allah. Membaca saja sudah mendapatkan sebuah syafaat. Baca tol. Ya memang sih berbagai macam ulama memberikan penjelasan. Apakah hanya cukup baca tol? Tapi karena dalam Al-Quran dalam hadis Rasulullah menjelaskan seperti itu, ya sudah, itu merupakan bagian daripada keistimewaan. Minimal membuka untuk mencintai Allah, mencintai terhadap Al-Quran, itu dari situ dulu, dari membaca dulu. Dari keindahan orang yang membaca itu sudah terlalu banyak yang masuk Islam. Itu hanya keindahan orang baca. Terlalu banyak orang yang tersentuh dengan azan. Tersentuh dengan azan. Jadi tidak sedikit yang mengagumi terhadap azan. Ada itu kumpulan para ilmuwan yang yang mengagumi terhadap Al-Quran kemudian dia masuk Islam. Yang terakhirnya adalah orang yang ahli matematika. Dia termasuk orang main game Kristen yang Katoliknya. Jadi dia ingin mencari ayat-ayat yang salah, mencari ayat-ayat yang salah, mencari ayat-ayat yang meragukan. Mulai dari awal sampai akhir tidak ada didapati ayat-ayat yang meragukan, apalagi salah. Jadi ada orang-orang itu yang sudah sampai seperti itu. Bahkan sekarang ini banyak juga sudah orang-orang membaca Al-Quran, tidak hanya Al-Qurannya saja yang dibaca, tetapi juga dengan istilah tamat enggak kita membaca terjemahnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi kita berapa kali ya, setahun tamat baca Quran, tapi pertanyaannya kita berapa kali tamat membaca terjemahan Al-Quran. Terjemah. Ada seorang dokter anak di Jakarta itu dari Katolik juga yang masuk Islam. Kenapa? Karena dia tersentuh juga dengan Al-Quran. Tersentuh awalnya itu dari apa? Dari kasus corona ini. Kasus corona ini, Pak. Ternyata sebenarnya kalau orang Islam itu mau melaksanakan dengan benar dalam penggunaan air, ketika itu pemikirannya, maka orang Islam itu akan selamat. Oh kalau wudhu itu semuanya bersih kok orang Islam. Iya bersih, berkumurnya sudah berapa kali, masukkan air ke hidung, jadi akan bersih semua. Belum lagi ada kewajiban untuk mandi. Sehingga dari situ
sesuai dengan ajaran Islam. Artinya bersih orangnya, tangannya juga bersih, walaupun tidak pakai macam-macam, mesti yang hari digosok tangan, gitu. Mulutnya juga berkumpul, bahkan juga ada hampir kewajiban bersikat gigi. Allah. Jadi orang luar memandang Islam, tapi melihat banyak orang Islam yang tidak melaksanakan itu persoalan. Sehingga yang kamu dengan Islam itu sendiri, kemudian juga termasuk bermusuhan dengan suaminya, dan suaminya pendeta juga bayangkan. Jadi sedih sekali masuknya Islam. Tapi pada akhirnya kemudian diterima juga oleh keluarganya. Jadi Bapak sekalian yang memuliakan, inilah yang penting bagi kita, bagaimana sih kita ini memahami tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Islam. Wajib meyakini, wajib mempelajari, wajib mengamalkan, wajib mentabligkan, wajib bersabar dalam Islam, wajib dalam berjihad untuk Islam, bersungguh-sungguh untuk Islam. Ya Pak, Islam kan bersungguh-sungguh, udah ada ajaran Islam yang apa namanya setetayunya, apa ya, tayunya itu artinya mengerjakan Islam. Tidak kudu juga sungguh-sungguh, semua sungguh-sungguh. Orang sembahyang harus khusyuk, iya kok. Cuma nina. Jadi jangan asal sembahyang, enggak. Belum lagi kalau mempelajari tentang bagaimana mencapai sholat dengan khusyuk. Itu ada buku di rumah salah satu sahabat lil khusyuk fi sholat. 33 sebab seseorang untuk menjadikan dirinya mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ada 33 pekerjaan yang harus kita lakukan. Banyak kan? Jadi itu menggunakan ilmu pengetahuan, yakni bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita mentampilkan, bagaimana kemudian kita bersabar dalam Islam. Kalau nggak sabar mana bisa juga kita pulang ke sini. Justru ada kesabaran itu kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah di sini, dan kita yakin bahwa di masjid kita ini kan dilaksanakannya sunnah. Itu yang paling penting. Selama kita masih sehat, kita harus berupaya untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, biar jauh. Setiap langkah akan diberikan sebuah penilaian derajat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena kita mendukung terhadap sunnah. Kalau kita bicara, ya biar sholat ini para ulama kan nggak apa-apa juga, karena dasarnya juga ada shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Sholatlah olehmu di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Asal orang itu mengucap la ilaha illallah, boleh kita ikuti, kita jadi makmum. Asal dia mengucap la ilaha illallah, boleh kita ikuti sah. Tapi ketika kita membanding antara bahwa ini perilaku sunnah dan ini perilaku bid'ah, kita menilai yang sunnah, Pak. Orang yang melakukan sunnah mesti tahu mana bid'ah itu. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, dia belum tentu tahu mana yang sunnah. Kan begitu. Rata-rata kita tahu sunnahnya begini. Kalau melakukan ini jadilah bid'ah. Orang yang sunnah itu begitu. Tapi kalau orang yang bid'ah, dia nggak tahu mana yang sunnah, kerjakan terus. Dan susah banget berhenti dari sunnah, dari bid'ah itu susah. Cara orang bertaubat itu dari bid'ah. Ada sih tapi kecil. Aku yang bertaubat dari bid'ah itu kecil. Di antara kita mungkin ada juga yang taubat dari bid'ah. Ada taubat dari bid'ah. Tapi rata-rata susah kan? Karena merasa bid'ah itu sunnah gitu. Bid'ah itu adalah perilaku Rasul, walaupun dia tahu datangnya dari seorang ulama.
juga akan memberikan ketentraman tersendiri ya bagi apa yang kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah melanjutkan subuh nanti. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan dan kita lakukan sholat subuh berjamaah sampai isyraq, sampai terbit matahari lebih sedikit. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan haji dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.